Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu perkembangbiakan generatif atau secara kawin dan perkembangbiakan vegetatif atau secara tak kawin. Pada perkembangbiakan vegetatif terbagi lagi menjadi dua, yaitu secara alami, artinya tanpa bantuan manusia, dan perkembangbiakan vegetatif buatan, artinya dengan bantuan manusia. Kali ini kita akan mempelajari yang pertama dulu, yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pada perkembangbiakan ini, tumbuhan berkembang melalui biji. Perkembangbiakan ini diawali dengan penyerbukan, dan apabila terjadi pembuahan maka akan dihasilkan biji. Apakah penyerbukan itu? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Sedangkan pembuahan adalah bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Pada sebagian besar tumbuhan memiliki bunga. Pada tumbuhan, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan atau alat reproduksi. Alat kelamin jantan pada bunga berupa benang sari dan alat kelamin betina pada bunga berupa putik. Perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Bagian-bagian bunga: tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari, sedangkan putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Suatu bunga apabila mempunyai bagian-bagian ini seluruhnya, maka bunga tersebut dinamakan bunga lengkap. Jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Perhatikan gambar. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi apabila serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih pada satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi berbeda pohon. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi apabila serbuk sari berasal dari bunga lain, berbeda pohon, yang berbeda jenis tetapi masih satu keluarga. Misalnya, penyerbukan pada bunga pohon jambu merah dan pohon jambu putih. Masih satu keluarga jambu tetapi berbeda jenis,
yang satu berdaging merah, yang satu jambu berdaging putih. Penyerbukan yang demikian ini dinamakan penyerbukan Bastar. Nah, bagaimana serbuk sari dapat sampai ke kepala putik? Serbuk sari dapat sampai ke kepala putik bisa dengan berbagai bantuan. Yang pertama, dengan bantuan air. Hal ini terjadi tentu saja pada tumbuhan air. Yang kedua, dibantu oleh angin. Hal ini terjadi pada tumbuhan yang bunganya memiliki tangkai sari yang panjang dan menjulang. Nah, serbuk sarinya juga sangat banyak dan sangat ringan, sehingga apabila angin berhembus, serbuk sari dapat terbawa angin dan dapat sampai ke kepala putik tumbuhan lain. Yang ketiga, dibantu oleh hewan. Hewan yang dapat membantu penyerbukan bermacam-macam. Ada serangga, kupu, lebah, kelelawar, burung, dan sebagainya. Yang keempat, penyerbukan dapat dibantu oleh manusia. Penyerbukan yang dibantu manusia terjadi pada pohon atau tanaman salak dan vanili. Karena pada tumbuhan salak dan vanili bunganya merupakan bunga tak sempurna. Hanya memiliki benang sari saja atau hanya memiliki putik saja. Maka agar dapat terjadi pembuahan, penyerbukannya harus dibantu oleh manusia. Demikian pembahasan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setelah ini nanti kita lanjutkan dengan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Diulang-ulang ya agar kalian bisa paham. Terima kasih.